Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak teriak-teriak juga. Bu, Kang, Mas, Pak, salam itu doa, ya. Maka ketika mengucapkan salam atau menjawab salam, gunakan dengan bahasa yang indah, bahasa yang keluar dari hati, bahasa yang ikhlas, supaya doanya sampai kepada Gusti Allah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sepuh, wabil khusus guru saya Kiai Basit, yang alhamdulillah beliau bisa hadir dalam satu majelis ini. Yang saya hormati para sepuh, para kiai, para ustaz yang berada di desa apa ini? Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedung Waringin. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib se-Kabupaten Bekasi, wabil khusus yang ada di Kedung Waringin, wabil khusus yang ada di Desa Mekarjaya. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Bekasi, wabil khusus MWC Kedung Waringin, wabil khusus ranting Desa Mekarjaya. Rantingnya sudah ada belum? Sudah ada belum? Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat-sahabat saya, banom-banom Nahdlatul Ulama, muslimat, fatayat, ansor, ibnu, IPPNU, LDNU, dan sahabat-sahabat yang alhamdulillah pada malam hari ini juga bisa ikut berkumpul dalam majelis ini, yaitu sahabat-sahabat dari PGN atau apa? Patriot Garuda Nusantara. Yang saya banggakan dan saya curigai, sahabat-sahabat saya Banser. Ini orang pada bingung kan ya? Ya lu bingung karena dengernya baru separoh. Orang zaman sekarang senengnya geger gara-gara dengerin kabar separoh gitu. Ya, dengerin kabar separoh akhirnya gegeran gitu kan. Lah ini sama dengan saya katakan tadi, dibanggakan, saya banggakan, tapi saya curigai ini urusannya apa kayak gitu ya. Pak, Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, orang yang paling dekat nanti denganku di akhirat kelak adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Lah sekarang yang namanya Banser, di mana ada majelis sholawat, di situ ada Banser, bener nggak? Ya. Lah artinya di sini saya curiga, jangan-jangan nanti yang paling dekat dengan Rasulullah di akhirat nih sahabat-sahabat Banser. Apa sebabnya? Sebab kata Rasulullah, yang paling banyak membacanya aja nanti paling dekat, apalagi orang yang jaga yang bacanya kayak gitu loh. No, baru pada mikir, oh iya tadi pernah udah curiga apaan kan kayak gitu ya. Makanya kalau dengerin kabar jangan separoh-separoh. Akhirnya jadinya gontok-gontokan kayak yang sekarang. Yang saya banggakan dan saya hormati pemerintahan Kabupaten Bekasi, baik sipil maupun militer, wabil khusus Pak Lurah Desa Mekarjaya. Sebutannya lurah ya di sini. Lurah. Datang nggak Pak Lurahnya? Alhamdulillah.
Mudah-mudahan dapat barokahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Amin. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi saya dikatakannya mau itu hasanah, gitu ya. Disebutnya Kiai Haji Muhammad Naufal, gitu kan gitu ya. Ini kalau saya kiainya kayak saya, kira-kira umatnya kayak apaan gitu loh. Saya bukan kiai, Pak, Bu. Saya ini cuma tukang mancing. Kalau mancing di Muara Beting, di Muara Belacan gitu. Saya tukang mancing. Maka kalau kemudian kiainya kayak saya, kira-kira umatnya kayak apa? Apalagi kemudian disebutnya mauidhah hasanah. Yang namanya mauidhah hasanah itu makomnya makom kiai, makomnya makom ulama. Lah makom saya ini bukan mauidhah hasanah. Apa? Ngobrol-ngobrol. Kenapa? Wong saya bukan kiai kok. Saya bukan ulama, saya bukan kiai. Disebut ustadz aja jauh banget, disebut santri aja untung. Maka makom saya makom ngobrol-ngobrol. Jadi kita ngobrol-ngobrol saja ya. Setuju enggak? Setuju enggak? Ngobrol-ngobrol ya. Yang namanya ngobrol kalau berdiri, berdiri semua. Ayo sok. Mau enggak? Kalau berdiri, ya berdiri semua, namanya orang ngobrol. Kalau duduk, ya duduk semua. Lah pertanyaan saya nih, orang segini banyaknya, kalau suruh berdiri sejam aja sanggup enggak? Sanggup enggak? Ya udah, makanya saya ngalah, saya yang duduk kan kayak gitu ya. Nah itu enak. Di mana nih duduknya? Di sini aja ya. Wah pinteran aja ya, pinter enggak ada di sini Bu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah, berkumpul ya dalam satu majelis yang sangat mulia, yaitu majelis napa niki? Isra Mi'raj atau apa? Isra Mi'raj. Tapi sebelum saya bicara tentang mengenai masalah Isra Mi'raj, saya mau menyampaikan permohonan maaf dulu ya. Ini sebenarnya harusnya yang ada di sini adalah adik saya, Kang Faris, ya, Gus Faris. Cuman kebetulan adik saya sekarang posisinya di rumah sakit. Alhamdulillah kemarin 2 hari ada di ICCU. Di ICCU setelah mendapat penanganan dokter, alhamdulillah sekarang sudah di perawatan. Artinya perkembangannya alhamdulillah baik. Mohon doanya dari para hadirin semua supaya adik saya diberi kesembuhan. Amin. Nah, dan saya minta maaf atas nama adik saya ya. Minta maaf, dimaafin enggak? Dimaafin enggak? Ya, terima kasih atas nama keluarga besar kami. Kami menghaturkan terima kasih atas permakluman bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Karena tadi siang itu baru dipasang ring. Adik saya kebetulan terkena serangan jantung ringan. Cuman harus dipasang ring. Dan sekarang alhamdulillah sudah di ruang perawatan, sudah tidak lagi di ICCU. Saya kemarin dari Tasik datang dikabarin adik saya di rumah sakit. Saya langsung masuk ICCU. Saya tanya, "Kamu kenapa?" Begitu. Nggak tahu nih kayak gini, katanya anu saya ledekin. Orang masih muda kok sakitnya ada-ada aja segitu. Dia hanya ngomong, "Wong saya lagi gak enak banget malah diledekin," katanya digituin. Kata saya, daripada kamu cuma dengerin suara mesin bikin stres, mendingan tak ledekin sekalian gitu. Lah itu. Alhamdulillah sekarang perkembangannya baik. Terima kasih atas doa dan permakluman bapak-bapak ibu-ibu semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin sedaya mawon. Kalau bicara tentang masalah Isra Mi'raj, ini sebenarnya sudah banyak sekali para kiai, para ustaz, para penceramah yang bicara tentang masalah Isra Mi'raj. Jadi kalau seandainya saya harus menjelaskan lagi, ini berulang-ulang banget gitu ya. Maka saya sampaikan sedikit saja tentang Isra Mi'raj. Gusti Allah dawuh, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Pak, Bu, Isra Mi'raj itu satu peristiwa yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam menggambarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah, Gusti Allah itu menyampaikannya sampai dengan mensucikan dirinya. Itu. Ada enggak peristiwa lain yang Allah ceritakan atau sampaikan dengan mensucikan dirinya? Hanya Isra Mi'raj. Itu luar biasanya Isra Mi'raj. Suci dari apa? Suci dari kedo'ifan yang bersifat makhlukat. Allah sampai mensucikan. Untuk apa? Untuk menggambarkan bahwasannya Isra Mi'raj ini sesuatu yang sangat luar biasa. Loh, kayak gitu. Maka digunakan subhanalladzi. Subhanalladzi kalau ditilik dari bahasa itu asalnya adalah subhanallahilladzi. Subhanallahilladzi itu kalau di dalam istilah bahasa Arab disebutnya adalah majaz ijaz. Penulisan satu kalimat tidak utuh tanpa mengurangi makna dan maksudnya. Itu di dalam ilmu balaghah disebut ijaz. Nih diajak ngomong kayak gini paham enggak? Jurmiyah aja enggak pada hafal, ngaku loh. Lah ini ya, itu ijaz. Alladzi asra. Asra itu asalnya dari kalimat sara yasiru, yang kemudian dimajhulkan menjadi asra yusri isra'an. Ini artinya menunjukkan betapa Rasulullah dalam persoalan Isra Mi'raj ini bersifat dhaif. Nah, itu. Ini menunjukkan betapa yang namanya Isra Mi'raj itu adalah murni hak, hanya kehendak Allah. Kanjeng Nabi Muhammad ini pasif, hanya diajak. Jadi bukan kehendaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu. Maka kalimat yang digunakan adalah asra. Itu loh. Ngerti enggak yang kayak gini, Bu? Biarin mudah-mudahan rada ngerti sedikit ya. Nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ntar jadi mubaligh semua, saya nggak laku kan kayak gitu. Nah, ini. Jadi asra itu seperti itu. Kemudian bi'addihi. Ya. Bi'addihi ay abdun. Abdun. Kalimat bi'addihi ini adalah bentuk pengakuan Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Abdullah. Itu hamba Allah. Lah sementara Kanjeng Nabi Muhammad ini diakui sebagai hamba Allah. Lah kita kan cuma ngaku-ngaku doang. Ngomong Abdullah tapi nyatanya masih jadi hambanya duit, kan gitu. Jadi hambanya kekuasaan. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad diakui sebagai hamba Allah, sementara kita cuman ngaku-ngaku tok gitu loh. Lah ini. Sehingga apa? Ketika kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi, gitu loh. Ini menunjukkan bahwa yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad ini Isra Mi'raj benar-benar karena kehendaknya Allah, bukan kehendaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Kayak gitu. Kalau dimaknai dari sisi bahasa, ditafsirnya harus seperti itu. Gitu loh. Lah, persoalan Isra Mi'raj ini dengan kalimat asra tadi itu adalah ketika Kanjeng Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj lalu menyampaikan kepada kafir Quraisy tentang peristiwa Isra Mi'raj. Orang kafir Quraisy ngomongnya apa coba? Gampangnya ngomong kalau orang Quraisynya tuh orang babakan, mungkin ngomongnya, bohong lu Muhammad, kan gitu ya. Gede lu seberapa? Jalan kaki dari Mekah sampai Palestina kok dalam waktu cuman 1 malam. Kenceng lari lu seberapa? Kan kayak gitu. Kenapa? Karena orang Quraisy ini ukurannya adalah akal. Ukurannya akal di dalam menafsiri Isra Mi'raj. Sehingga akhirnya apa? Yang diukur logika, orang nggak mungkin jalan kaki dari Mekah ke Palestina dalam 1 malam. Itu ukuran akal. Kenapa? Karena yang diukur hanya Kanjeng Nabi Muhammadnya, bukan kuasa Allahnya. Loh itu. Sama halnya ibaratnya gini ya. Ibaratnya saya nih tadi malam saya di Brebes, lalu saya di Brebes ketemu dengan semut, lalu semut saya ajak, Emut ikut yuk ke Bekasi.
kemana? Kebabakan gitu. Lalu semut ini saya masukin ke kantong, saya bawa ke Bekasi. Nah, kebabakan ini paginya saya pulangin ke Brebes. Lalu semutnya cerita ke temennya, ya ma'asirul semut gitu loh ya, saya habis dari Bekasi nih, dalam satu malam bisa nyampe. Kira-kira semut lain percaya nggak? Percaya nggak? Nggak bakalan percaya, wong semut larinya kencengnya kayak gimana sih, iya kan? Tapi kenapa? Karena semut yang lain ini tidak tahu bahwa si semut yang ke Bekasi ini masuk kantong baju saya. Akhirnya dibawa ke Bekasi, ikut saya. Ya jangankan sampai pagi, 2 jam juga bolak-balik bisa nyampe. Kan itu. Lah ini, Isra Mi'raj itu seperti itu. Artinya ini menunjukkan betapa yang namanya Isra Mi'raj itu sesuatu yang harus diimani, bukan dengan ukuran akal. Harus menjadi dengan keimanan pendekatannya, bukan dengan pendekatan logika. Kenapa? Nggak bakalan mampu. Nggak bakalan mampu. Ini. Lah kemudian Isra Mi'raj ini terjadi di waktu malam hari. Di malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna, Allah itu memberkahi malam itu, seluruh alam jagat, langit dan bumi diberkahi, sehingga umat Islam sekarang melaksanakan peringatan Isra Mi'raj dengan harapan apa? Mudah-mudahan kecipratan berkah, kan kayak gitu ya. Lalu kemudian ada orang yang ngomong bid'ah ngarang itu ya. Lah ini kenapa ketika Gusti Allah itu memberkati malam itu, lalu kemudian kita mengharapkan barokah, kecipratan barokah dari malam Isra Mi'raj? Siapa yang larang? Ayo, jangankan ngarepin barokahnya Isra Mi'raj, wong ngarepin amplop dari calon kubu aja pada nungguin. Ayo ngaku, iya kan? Giliran nungguin amplop dari calon kubu, jadi calon lurah nungguin semalaman. Isra Mi'raj semalam aja pada pusing banget, dibid'ain pisan, ya remek yang kayak gitu. Kenapa? Wong pikirannya logika aja. Itu loh ya. Linuriyahu min ayatina. Min di dalam kalimat bahasa Arab itu bisa bermakna dari, bisa berarti makna sebagian. Min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaanku. Itu loh. Itu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ketika kemudian melakukan Isra Mi'raj ini diberikan gambaran oleh Allah tentang sebagian kekuasaan Allah gitu. Kayak gitu. Nah, persoalan kemudian hikmah daripada Isra Mi'raj ini mungkin kita sendiri sudah tahu ya. Kita sudah tahu apa antara lainnya? Antara lainnya adalah kita diberikan oleh salat. Nggih. Salat nggih. Lah itu. Diberikan oleh salat. Lah salat ini apa? Allah memberikan oleh salat untuk umat Islam kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu antara lainnya sebagai alat komunikasi antara kita dengan Allah. Itu loh. Alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Atau sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Lah ini. Maka ketika kita bicara tentang dari ayat tadi, maka perintah untuk sholat ini adalah perintah yang sangat luar biasa. Karena ketika mau menurunkan perintah sholat, Gusti Allah sampai mensucikan dirinya. Loh ini luar biasanya sholat di situ. Apalagi kalau kemudian sholat kita anggap sebagai sarana untuk komunikasi kepada Allah. Lah sampean, alat komunikasi antara manusia dengan manusia apa namanya? Apa namanya? HP ya. Lah sampean ketinggalan HP sampai dadak-dadakan balik lagi, bener nggak? Iya kan? Kalau HP-nya ketinggalan dadak-dadakan balik lagi, bingungnya nggak ketulungan, kan kayak gitu. Giliran yang ketinggalan sholat pada nyantai aja. Ayo pada ngaku. Lah ini. Jadi mari dengan kita memperingati Isra Mi'raj, saya mengajak panjenengan semua untuk yuk bareng-bareng beresi sholat. Beresi sholat. Kalau sampean merasa umat Islam yang ingin kemudian berdekatan dengan Allah, maka salah satu sarananya adalah kita dengan menegakkan sholat. Lah sekarang yaitu tadi,
alat komunikasi antar sesama manusia, HP, kita ketinggalan bingungnya minta ampun, giliran yang ketinggalan alat komunikasi dengan Tuhan kok pada nyantai banget. Iya enggak? Alhamdulillah ngaku. Lah ini. Maka ayo kita benahi sholat. Kembali kepada masalah Isra Mi'raj tadi. Nih kalau pembahasannya kayak gini dengan sisi bahasa balaghah dan keilmuan, kira-kira pada ngerti enggak? Enggak ya, sama kan kayak gitu. Nah ini. Lah itulah Isra Mi'raj. Jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj seperti itu, lalu bagaimana dengan peringatan Isra Mi'raj yang kita lakukan dalam malam-malam Isra Mi'raj ini? Di samping kemudian kita mengharapkan barokah atas kecipratan barokahnya Lailatul Isra Mi'raj ini, Lailatul Mi'raj ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari ini semua. Tapi kan ini nggak pernah dilakukan sama Rasulullah. Nanti dulu saya jawab ya. Suatu ketika Imam Suyuti ditanya oleh seorang muridnya, walau kemudian ini persoalannya adalah persoalan maulid, tapi ini kita bisa ngambil ibaratnya. Suatu ketika Imam Suyuti ditanya tentang persoalan maulid oleh muridnya, ya Imam, apakah maulidan itu bagus? Apakah kalau bagus kemudian mendapatkan pahala bagi pelakunya? Imam Suyuti jawabnya apa? Balik nanya, yang dilakukan di dalam maulid ini apa? Muridnya menjawab, ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Lah sekarang saya tanya, di Isra Mi'raj ijtima'un nas enggak? Kumpul manusia. Di dalam kumpulnya manusia seperti ini ada satu nilai yang terkandung yang merupakan ajaran Islam, yaitu silaturahmi. Benar enggak? Silaturahmi bagus enggak? Bagus. Pertanyaannya, kira-kira yang datang ke rumah, datang ke Isra Mi'raj di sini ada yang bertengkar enggak? Enggak ada kan? Malah justru yang di rumahnya bertengkar juga dadak-dadakan duduknya berdampingan kan kayak gitu. Lah itu ya. Ijtima'un nas, berkumpulnya manusia memiliki nilai silaturahmi. Silaturahmi jelas ajarannya Rasulullah. Man amana billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa orang yang merasa diri beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya sambungkan tali silaturahminya. Itu jelas ajarannya. Yang kedua, ma yatayassara minal Qur'an. Kira-kira di dalam maulid Nabi baca Quran enggak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, pasti dibaca. Betul enggak? Di dalam Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, itu pasti dibaca. Quran bukan? Yang dibaca Quran. Orang baca Quran bagus enggak? Bagus. Yang ketiga, kemudian disampaikan sejarah tentang Nabi di dalam maulid. Di dalam Isra Mi'raj disampaikan tentang sejarah turunnya perintah sholat. Artinya apa? Di sini agar kita tidak kehilangan obor. Kalau kata orang Cirebon, enggak kepaten obor terhadap sejarah. Orang yang mengingat sejarah itu bagus. Bagus enggak? Bagus, karena an-nasab al-akhlak, kata Sayyidina Ali. Nasab itu akhlak. Nasab itu asal mula kehidupan seseorang. Dalam arti luas, asal mula kehidupan suatu bangsa yang kemudian kita sebut dengan sejarah. Orang memahami sejarah bagus enggak? Bagus, supaya kita tidak kehilangan panutan. Ya kan? Bagus lagi. Kemudian yang ketiga, adanya makanan, yang keempat, adanya makanan dan minuman yang dikumpulkan dan kemudian dimakan bersama-sama. Di sini terkandung nilai sedekah. Orang sedekah bagus enggak? Bagus kan? Lalu bid'ahnya di mananya? Ayo. Sampean tahu martabak? Tahu martabak enggak? Tahu ya. Martabak dibikin dari apa? Terigu ya. Terigu halal enggak? Halal. Kemudian apa lagi? Gula halal enggak? Halal. Kemudian kacang halal enggak? Susu halal enggak? Haram kalau yang masih jomblo gitu kan. Lah itu ya. Lah kalau yang masih jomblo mah haram, kalau kita ya enggak ya kan. Lah itu. Lah ini. Susu halal enggak? Jawabnya pada bingung. Ya, itu. Susu halal. Ya. Kemudian diaduk jadi satu, namanya martabak. Enak enggak? Kenapa giliran Isra Mi'raj dan Maulid jadi bid'ah? Ayo. Iya kan? Lah iya, maka Imam Suyuti kemudian menjawab,
ala al-bid'atil hasanati allati yusabu 'alaiha sahibuha. Nah, ala dan ingatlah, al-bid'atil hasanati, sesuatu yang baru dan baik, allati yusabu 'alaiha, itu akan berpahala sahibuha, bagi pelakunya. Loh, ayo sok. Lah ini jadi kalau kemudian ada yang ngomong Isra Mi'raj bid'ah, kira-kira orangnya alim mana dengan Imam Suyuti, gitu aja. Ini dong, jawabnya gampang. Lah inilah, di dalam Isra Mi'raj seperti itu. Maka saya mengajak panjenengan semua, sudahlah ikut para ulama. Sebab dalam persoalan Isra Mi'raj saja, kalau kita kemudian menafsiri sendiri, kita akan belangsak. Arti belangsak enggak? Belangsak kita. Sudahlah ikut. Apa sebabnya? Persoalan Isra Mi'raj ini adalah perkara yang harus memahaminya dengan pendekatan keimanan, bukan pendekatan akal. Kalau pendekatan akal gak bakalan mampu. Sampai mencret sekalipun gak bakalan mampu. Itu loh. Maka apa keimanan? Sesuatu yang harus diyakini, bukan untuk dipikiri. Itu. Ini persoalan Isra Mi'raj. Saya kira kayak gitu. Maka di dalam nafsir Quran, di dalam belajar agama, sudahlah belajar kepada guru. Belajar kepada guru. Apa sebabnya? Sebab kata Rasulullah, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orangnya yang nafsir Quran hanya dengan ukuran logika dan kepentingan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka nanti tempat duduknya dari api neraka. Lah kita disuruh nafsir Quran sendiri. Yo blangsak, Pak. Itu loh. Sudahlah ikut para ulama. Belajarlah kepada guru, belajarlah kepada guru. Sebab kata Rasulullah juga, malam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Siapa orangnya yang enggak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Loh ini. Maka ini pentingnya guru. Maka bergurulah kepada guru yang jelas, yang sanad keilmuannya terus sampai kepada Rasulullah. Lalu siapa guru ini? Al ulama. Oh, loh kayak gitu. Ini supaya kita nggak belangsak. Ini orang Bekasi bingung, keder Kang. Sebab di sini ulama, di sana ulama. Lalu ulamanya yang mana, kan kayak gitu ya? Benar nggak? Sebab sekarang kan kayak gitu orang. Yang penting pakai jubah disebut ulama. Yang penting pakai gamis disebut ulama. Yang penting dipakai imamah disebut ulama. Lah Pak, Bu, kalau al-ulama'u itu ukurannya adalah jubah, nanti Batman ulama. Tahu Batman? Tahu ya? Batman ulama, Bu. Dia jubahnya nggak pernah lepas. Bener gak? Kalau al-ulama'u itu ukurannya adalah sorban, nanti Superman ulama. Dia kalau nggak pakai sorban nggak bisa terbang. Kalau al-ulama'u itu pakai celana putih, gembor-gembor, pakai sorban, Piccolo ulama, Bu. Tahu Piccolo? Musuhnya Dragon Ball itu loh. Nanti Piccolo ulama. Apalagi kemudian al-ulama'u ukurannya imamah, udang-udang yang sampai ke atas. Nanti Sarimi, Bro. Sarimi ulama. Iya, Sarimi tahu kan? Lah itu Sarimi kan kayak gitu, udang-udangnya nggak pernah lepas gitu. Hujan angin juga nggak pernah lepas itu. Lah ini, maka kalau kemudian menafsiri dawuhnya Gusti Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ini harus hati-hati. Enggak boleh hanya dengan dimaknai siapa yang takut kepada Allah, itu berarti ulama. Gusti Allah menggunakan kalimat khosyah yang kemudian fi'il mudhari' menjadi yakhsha. Kenapa bukan khauf? Ayo. Iya kan? Karena beda antara khauf dengan khosyah, itu beda. Jangan kemudian khauf disamakan dengan yakhsha. Enggak boleh. Kalimat yakhsha, penggunaan kalimat yakhsha di dalam innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu adalah menunjukkan betapa yang namanya sebutan ulama ini sangat agung dan sangat mulia. Enggak boleh disematkan ke sembarang orang. Sehingga Imam Ghazali ini menafsiri yakhsha itu adalah fauqal khauf, di atasnya takut. Samarun minal khauf, buah daripada takut. Maka tidak cukup hanya nafsiri innama yakhsyallah dengan siapa yang takut.
Lalu apa yang namanya samarun minal khauf ini? At-taqwa. Lah itu. Maka enggak kayak yang kemarin ngomong, siapa yang takut sama ulama, apa takut kepada Allah itu berarti ulama. Sampai kambing-kambing bisa jadi ulama, kayak gitu ya. Lah kalau kambing-kambing bisa jadi ulama, yang musibah itu tukang sate. Kenapa ulama sanak cucunya disate semua nanti tuh? Lah ini bahaya. Maka jangan kemudian menafsiri Quran seenak sendiri, nggak boleh. Kalimat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dengan adanya kata yakhsha di sini menunjukkan betapa yang namanya al ulama'u itu adalah sebutan yang sangat agung dan sangat mulia. Saking agung dan mulianya sebutan ulama sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mempersyaratkan dengan 12 syarat untuk seseorang disematkan sebutan ulama kepadanya. 12 syarat yang harus ada pada seseorang untuk disematkan kepadanya sebutan al-ulama'u. Ini masalahnya orang sekarang nyebutin sematan ulama sembarangan aja. Sampai orang Buddha itu disebut ulama. Orangnya ateis disebut ulama. Pengusaha bangkrut hanya gara-gara punya utang sama negara, utangnya mau ditagih, dadak-dadakan pakai jubah disebut ulama. Giliran mau ditangkap disebutnya kriminalisasi ulama. Blay kalau kayak gitu. Blay kita orang Islam. Bahaya. Ya. Apa syarat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini? Pertama, al-ulama'u harus hafal Quran. Ayo sok. Yang kedua, harus hafal kutubus sittah, kitab hadis yang 6. Yang ketiga, amaliyah dan ubudiyahnya harus bagus. Yang keempat ini akhlakul karimah. Selanjutnya siddiq amanah tabligh fatanah. Selanjutnya adalah harus mewarisi sifatnya Sayyidina Abu Bakar, harus mewarisi sifatnya Sayyidina Utsman, harus mewarisi sifatnya Sayyidina Umar, harus mewarisi sifatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada enggak zaman sekarang? Ada enggak? Ada enggak? Kater ya jawabnya. Disebut ada, mana orangnya? Disebut enggak ada, ini dawuhnya Allah. Dawuhnya Allah itu universal, kapan dan dimanapun harus ada. Maka kalau ditanya lalu ada enggak yang seperti itu? Jawab ada. Di mana? Embuh gitu aja. Iya, embuh gitu. Kenapa ya keter? Sebab orang-orang yang dengan memenuhi 12 syarat tadi itu biasanya uzlah. Hidupnya sudah tidak memikirkan perkara dunia, adanya di gunung-gunung, di gua-gua, kan kayak gitu. Tetapi karena peran dan fungsi al-ulama'u itu di dalam kehidupan sosial sangat vital, sangat penting, karena sebagai pengayom, pelindung, pendidik, bahkan tempat wadul, bahkan sampai kalau ada yang anaknya kesurupan juga mintanya ke ulama. Jadi ulama dianggapnya dukun gitu loh. Lain. Iya, itu. Ya. Ada enggak syarat itu? Yang 12 syarat ini sulit karena peran pentingnya al-ulama'u di dalam kehidupan sosial, sementara dengan syarat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nanti orang akan sulit untuk mencari panutannya. Maka Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani itu mempersyaratkan 3 syarat untuk seseorang disematkan sebutan al-ulama'u. Apa syaratnya? Pertama, al-ulama'u harus alim. Itu. Yang kedua, al-ulama'u harus amaliyah dan ubudiyahnya bagus. Yang ketiga, al-ulama'u harus mengedepankan akhlakul karimah. 3 syarat ini komprehensif integral. Orang babakan ngomong komprehensif integral lidahnya pada kesleo, lu yakin? Ya, komprehensif integral bisa nggak ngomongnya? Harus komprehensif integral, yang artinya adalah 3 syarat ini tidak boleh dipisah-pisahkan, harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat yang melekat pada diri seseorang. Artinya al-ulama'u tidak cukup hanya alim, tidak cukup. Kenapa sebabnya? Sebab kalau al-ulama'u ini cukup dengan alim, nanti iblis ya ulama. Ayo sok. Siapa yang bilang iblis butuh? Wa 'allamal adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikat.
Ini menunjukkan karena Gusti Allah ngajarin Nabi Adam dulu ketika mau dihadapkan dengan malaikat. Ini menunjukkan karena iblisnya alim. Jadi kalau al-ulama'u cukup dengan berilmu, kayak yang disampaikan oleh Amin Rais, siapa yang berilmu berarti ulama, ini ngarang. Bagaimana dengan iblis? Ayo. Jangan sembarangan. Kalau cukup dengan berilmu, nanti iblis ulama. Itu. Yang kedua, amaliyah dan ubudiyahnya harus bagus. Tapi tidak cukup hanya dengan amaliyah dan ubudiyah yang bagus. Apa sebabnya? Sebab kalau cukup dengan amaliyah dan ubudiyah yang bagus, lagi-lagi nanti iblis ulama. Apa sebabnya? Iblis ini sujud 40.000 tahun, Pak. Ruku 40.000 tahun. Tawaf 40.000 tahun. Saya tanya deh, Ketua Ansor Kedung Waringin, kira-kira nih pernah nggak sujud 40.000 tahun gitu loh? Pernah nggak? Kalah sama iblis. Nah ini. Oh, ya udah tak diskon lah, nggak 40.000 tahun, karena umur aja cuma 60 tahun ya. Itu yang kalau lewat 60 tahun kan umur sisa kan kayak gitu. Ya. Tak diskon 4 tahun deh. Pernah nggak? Enggak juga. Tak diskon lagi 4 bulan. Sujud aja 4 bulan. Sanggup gak? Enggak juga. Tak diskon 4 jam. Sujud aja kayaknya 4 jam mampu ya. Tapi nanti pas giliran habis sujud bangun jalan mundur itu. Apa? Puyeng kan itu. Lah itu. Ya. Lah iblis sujud 40.000 tahun, ruku 40.000 tahun, tawaf 40.000 tahun. Kalau al-ulama'u ini kemudian cukup dengan amaliyah dan ubudiyah yang bagus, maka nanti iblis ulama. Maka syarat yang ketiga ini adalah akhlakul karimah. Kenapa? Karena yang tidak dimiliki oleh iblis itu adalah akhlakul karimah. Iblis dilaknat bukan karena tidak beribadah, iblis dilaknat bukan karena tidak berilmu, tapi iblis dilaknat karena tidak punya akhlak. Maka syarat yang ketiga adalah akhlakul karimah. Syarat 3 ini harus komprehensif integral. Artinya kalau ada orang alim tapi isinya nyaci maki orang aja gitu loh. Ada orang alim berilmu tapi kalau di panggung kebun binatangnya digendong, ya nggak usah disebut ulama. Orangnya alim, ubudiyahnya bagus tapi nggak punya akhlak, nggak usah disebut ulama. Ada orang akhlaknya bagus, ibadahnya bagus tapi bodoh, ya jangan disebut ulama. Nah itu. Ini orang Indonesia sekarang kan seenak sendiri. Siapa ini sebut ulama, ini ulama, sedikit-sedikit ulama kok dikit-dikit, ini gimana? Bukti bahwa iblis tidak punya akhlak itu dawuhnya Gusti Allah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Istikbar, takabur, sombong, merasa benar sendiri, yang lain salah semua kecuali gue, itu sombong namanya, dan bagian daripada tidak punya akhlak. Maka yang demikian jangan disebut ulama. Itu loh, pahamnya? Nah ini sebab orang sekarang pada ngomong kayak gitu, ulama disematkan sembarangan aja. Ini bahaya, Bu, bahaya. Maka panjenengan semua, kalau panjenengan merasa diri muslim, tolak itu penyematan sebutan ulama kepada sembarang orang. Apa sebabnya? Sebab kata Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Suatu zaman nanti umatku akan lari dari para ulamanya, sehingga nanti turun 3 azab Allah kepada mereka. Pertama adalah diberinya pemimpin yang zalim, yang kedua dicabutnya barakah dari maisha, dan yang ketiga naudzubillah min dzalik mata kafiran. Saya curiga penyematan sebutan ulama kepada sembarang orang adalah upaya penghancuran Islam dari dalam. Kenapa? Dengan cara menyematkan sebutan ulama kepada sembarang orang, nanti masyarakat akan ngomong, lah ulamanya saja kayak gitu. Nah, umat lari dari para ulamanya, ini adalah titik awal kehancuran Islam. Maka ingat, kalau panjenengan muslim, tolak itu penyematan sebutan ulama kepada sembarang orang. Setuju enggak? Setuju enggak? Hati-hati, Pak, hati-hati, jangan sembarangan. Maka kalau mau nafsiri al-ulama'u dari sisi bahasa, ini tidak cukup hanya dari fa'il alimun yang dijamakan jadi ulama, enggak cukup. Terus dari mana? Dari isim
Mubalaghah dari alimun tadi. Apa alimun? Minimal itu mubalaghah dari alimun tadi. Apa alimun? Yang kemudian dijamakkan mengikuti wazan fa'alau menjadi ulama'u. Kenapa? Karena agung dan mulianya sebutan ulama. Gak sembarangan nyebutin ulama. Setuju nggak? Setuju nggak? Jangan sembarangan menyematkan sebutan ulama kepada sembarang orang ya. Jangan sembarangan. Lah kemudian, lalu al-ulama'u yang akan kita jadikan panutan ini siapa? Al-ulama'u yang akan kita jadikan panutan adalah para ulama yang sanad keilmuan dan keagamaannya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Sebab kata Rasulullah, al-isnad ad-din, fayanzuruna amman ta'khudhuna dinakum. Al-isnad ad-din, fayanzuruna amman ta'khudhuna dinakum. Sanad itu agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Seorang ulama dawuh, al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad adalah bagian dari agama. Andaikan tidak ada sanad, maka nanti orang akan ngomong seenak sendiri. Lah ini lah terjadi zaman sekarang. Nafsiri Quran begitu, giliran ditanya ngaji di mana, mondok di mana, jawabnya saya belajar otodidak. Lah otodidak ini gimana? Kalau otodidak itu belajar sendiri tanpa guru, namanya otodidak. Wong nyangkul aja ada gurunya, nyupir aja ada gurunya, bener gak? Itu ngendarain motor aja ada gurunya. Giliran belajar agama otodidak, ya raimu kan kayak gitu. Ini bahaya. Malam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Siapa orangnya yang gak punya guru, maka gurunya adalah setan. Ingat itu. Hati-hati dalam menafsiri Quran. Jangan sembarangan. Al-isnad ad-din fayanzuruna amman ta'khudhuna dinakum. Sanad itu apa? Sanad adalah mata rantai, susunan, urutan, sambung menyambung yang sampai kepada Rasulullah dan tidak terputus. Itu namanya sanad. Lalu sanad kita, warga Nahdlatul Ulama, orang NU ini sanadnya sampai kemana? Sampai ke Rasulullah. Ya, saya katakan. Kenapa? Tobaqohnya Nahdlatul Ulama itu ada 17. Yang masing-masing 17 ini ada yang 60 ulama, 50 ulama, 40 ulama, 30 ulama, 9 ulama, 15 ulama. Insya Allah saya rada hafal. Kalau hafal banget enggak, mung rada hafal. Kenapa? Sebab kalau saya ngafal banget, nanti kalau ada yang keseletot saya jadi salah. Maka lebih baik saya ngomong rada hafal gitu. Lah ini sanad fikih seperti ini, sanad Quran seperti ini, sanad hadis seperti ini, sanad tasawuf seperti ini. Itu ada semua di Nahdlatul Ulama. Kenapa pentingnya Nahdlatul Ulama kemudian menjaga sanad ini? Karena dawuhnya Rasulullah, al-isnad ad-din fayanzuruna amman ta'khudhuna dinakum. Lah ini sanad itu agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Kayak contoh misalkan, ini kebetulan di sini ada kawan kecil saya, namanya Ibu Ida. Ibu Ida ini adik kelas saya waktu di Buntet. Ibu Ida muridnya kayak Abdullah muridnya kayak Abbas muridnya kayak Abdul Jamil muridnya ini, dan itu terus sampai kepada Rasulullah. Lah itu namanya sanad. Maka kalau kemudian menyulayani sanad deh, yo blai. Gitu. Saya menyalahi sanad saya, ya saya belai. Itu loh. Belai itu apa sih bahasa Bekasinya? Apa belai? Iya, malah petaka lah kayak gitu. Lah ini, ya. Lah ini, maka harus hati-hati. Lah sanadnya Nahdlatul Ulama, orang kadang-kadang ketika bicara Nahdlatul Ulama itu kemudian hanya bicara 1926, benar gak? Ngarang itu. Sebab ketika bicara Nahdlatul Ulama tidak cukup hanya bicara NU sebagai jamaah, tetapi juga harus bicara NU sebagai jamaah. NU sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dalam pergerakannya ini sangat luar biasa. Dari tahun 99 Hijriah, tak kupas sedikit ya, biar pada paham ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya mawon. Dulu pasca sedonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini kacau balau. Umat Islam kacau balau. Penafsiran Quran seenak sendiri, penafsiran hadis seenak sendiri.
Quran hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan, hadis hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan. Itu. Sampai yang ngaku nabi ada, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Sama ya dengan zaman sekarang. Kalau mau pemilu dadak-dadakan pada jualan ayat, udah ngaku aja dulu. Ya kan? Nah itu pada jualan hadis. Itu sama. Yang ngaku nabi ada zaman sekarang, Ahmad Musaddiq. Dan sekarang lebih parah, yang ngaku malaikat pun ada, Lia Eden kan gitu. Lah kalau kata saya, kalau mau ngaku-ngaku kayak gitu jangan tanggung-tanggung. Jangan ngaku malaikat Jibril, jangan ngaku nabi, ngaku malaikat Israel gitu loh. Kalau nggak sepakat cabut aja nyawanya, kan kayak gitu ya. Lah itu, jangan tanggung-tanggung lah ngaku-ngaku kayak gitu. Lah itu terjadi zaman itu. Sehingga kemudian pasca sedonya Rasulullah ini, umat Islam kacau balau. Orang banyak yang meninggalkan Islam, banyak yang keluar dari Islam, banyak yang menyimpang dari Islam. Sehingga kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diangkat pertama kali untuk menjadi khalifah, program kerja pertamanya nih kalau istilah Ansor ya, atau orang NU ya, struktur NU, program kerja pertamanya adalah memerangi kaum riddah. Lah kaum riddah ini kadang-kadang para ustadz hanya menafsiri dengan orang-orang yang murtad. Padahal di dalam kaum riddah pemahamannya bukan hanya murtad, tetapi di dalamnya adalah orang-orang yang tetap mengaku Islam tapi menyimpang dari ajaran Islam. Itu disebut riddah juga, gitu. Lah, ini oleh Sayyidina Abu Bakar diajak kembali ke Islam. Bagi yang mau kembali diterima baik, kalau yang tidak mau kembali kemudian dikirimi pasukan. Lah ini kemudian terus berlanjut sampai di zaman Sayyidina Umar, penyimpangan-penyimpangan, kekacauan-kekacauan itu masih terus terjadi. Sampai di zaman Sayyidina Utsman, sampai kemudian di zaman Sayyidina Ali yang kemudian dibunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Padahal Rasulullah jauh-jauh hari sudah dawuh kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, seburuk-buruk orang adalah orang yang nanti membunuh kamu." Dan ternyata yang melakukan adalah Abdurrahman bin Muljam. Sampean kenal nggak Abdurrahman bin Muljam? Kenal nggak preman Kedung Waringin? Bukan. Preman Pondok Gede? Bukan. Abdurrahman bin Muljam adalah seorang hafiz Quran. Dia hafal Quran. Qiyamul lail, orang yang kalau bangun malam kemudian sholat. Itu. Bahkan beliau ketika zaman Amr bin As menjadi gubernur Mesir dan Mesir butuh guru Quran, yang dikirim oleh Sayyidina Umar untuk mengajarkan Quran di Mesir adalah Abdurrahman bin Muljam. Tapi karena menafsiri Quran seenak sendiri, menafsiri Quran tanpa guru, hanya didasarkan kepentingan-kepentingan kekuasaan untuk menguasai kekhalifahan, terdorong oleh kelompok-kelompok model kayak gitu zaman itu, sehingga kemudian Abdurrahman bin Muljam menggunakan dawuhnya Allah la hukma illallah dijadikan alasan untuk membunuh Sayyidina Ali. Ya, Abdurrahman bin Muljam yang terkena nasnya Kanjeng Nabi sebagai seburuk-buruknya orang, padahal hafiz Quran. Loh, ini menunjukkan betapa yang namanya Quran bukan hanya untuk dihafal, tapi yang paling penting adalah untuk diamalkan. Itu loh. Lah ini. Lah kemudian ini terus berlanjut, kekacauan-kekacauan terus berlanjut, yang kemudian pada akhir puncak daripada kekacauan itu semua adalah terjadinya tragedi Karbala. Ini orang NU, Kiai NU, kalau ngomong tragedi Karbala rada merigig-merigig dikit gitu loh. Kenapa? Takut dibilang Syiah katanya kayak gitu ya? Enggak begitu, Pak. Yang namanya tragedi Karbala itu adalah bagian daripada sejarah Islam, bukan hanya milik Syiah. Itu adalah milik kita semua sejarah itu, yang harus kita ambil hikmahnya. Adapun kemudian Syiah mengklaim itu adalah sejarah mereka, ini karena ansornya, bansernya, para kiai NU-nya takut kalau bicara tragedi Karbala kayak gitu. Pernah suatu ketika saya dibintangi si acara Muharram, lalu saya jelaskan tentang masalah tragedi Karbala ini, sampaikan dari awal sampai akhir runutannya. 3 hari saya dapat kiriman video dengan caption tulisan dasar Syiah katanya, tanda serunya banyak banget. Saya jawab alhamdulillah kayak gitu. Loh kok itu disebut Syiah malah alhamdulillah? Ya alhamdulillah, berarti keimanan saya meningkat gitu. Maksudnya gimana? Lah ya iya, ente itu dulu kalau nyebut saya kafir segitu. Lah dari kafir ke Syiah kan berarti peningkatan. Tak ledekin sama saya itu. Lah ini.
Jadi kita jangan takut menyampaikan tentang kebenaran tragedi Karbala, karena ini adalah bagian dari sejarah Islam yang juga harus kita ambil hikmahnya, bukan hanya milik Syiah kayak gitu loh. Lah itu terus kekacauan ketika Quran hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan, ketika hadis hanya dijadikan alat pembenar untuk kekuasaan, sehingga pada tragedi Karbala itu seorang Yazid bin Muawiyah demi untuk melanggengkan kekuasaannya mengepung Sayyidina Husain berserta rombongannya di padang Karbala. Itu. Lalu Sayyidina Husain dibunuh dengan dasar la hukma illallah. Putra dari Sayyidina Husain dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah demi untuk melanggengkan kekuasaan dengan alasan yang bisa mematahkan kekuasaannya itu adalah keturunan dari Rasulullah. Maka dibunuhlah Sayyidina Husain. Dan putra Sayyidina Husain dalam satu riwayat disebut Sayyid Ahmad As-Saghir, di riwayat lain disebut Sayyid Ahmad As-Sighar, yang masih berumur 6 bulan dipanah dengan 3 mata panah yang tertancap di leher, meninggal dunia. Jadi saya nggak aneh di Indonesia yang kemudian ketika bicara tentang kekuasaan yang pengen menguasai Indonesia paling yang dihajar Ansor, Bansar, orang NU. Saya nggak aneh. Apa yang terdulu ya terjadinya kayak gitu kok. Jangankan kita Ansor, jangankan kita Bansar, ketika Islam hanya dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan, ketika Quran hanya dijadikan alat untuk pembenar untuk kepentingan kekuasaan, ketika hadis hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan, jangankan kita Ansor Bansar, ya cucu dan cicitnya Rasulullah saja dibunuh. Doi. Maka saya nggak aneh, nggak aneh. Itu. Inilah ketika Quran hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan. Lah Imam Suyuti dalam satu kitabnya menyampaikan bahwa pasca terjadinya tragedi Karbala itu langit berwarna merah darah selama 60 hari. Ini menunjukkan betapa alam pun tidak menerimakan ketika Quran, ketika hadis, ketika Islam hanya dijadikan alat untuk pembenar kepentingan kekuasaan. Itu Pak, Bu. Maka hati-hati, jangan sembarangan, jangan sembarangan. Lanjut enggak nih? Lanjut enggak? Minum dulu ya. Lanjut ya. Lah ini artinya demikian, betapa Islam itu sangat suci jika hanya dibandingkan untuk kepentingan kekuasaan. Maka jangan kemudian nafsu kekuasaan untuk menguasai negara atau menguasai apapun kemudian dengan mengatasnamakan Islam. Nggak benar kayak gitu. Jangan seret-seret Islam untuk kepentingan perutmu, gitu loh. Jangan seret-seret Allah untuk kejahatan-kejahatanmu. Jangan seret-seret Kanjeng Nabi Muhammad untuk kriminalitas-kriminalitas yang kamu lakukan. Gak bener itu kayak gitu. Lah ini terjadi zaman sekarang. Kekacauan ini terus berlanjut sehingga kemudian Islam berdiri di atas daulah-daulah atau negara-negara kecil yang saling bunuh, saling menzalimi, saling menyakiti. Ini terjadi kacau, kekacauan perang saudara di mana-mana. Sehingga apa? Ada seorang ulama yang bernama Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq ini merasa prihatin, merasa resah, merasa gelisah ketika melihat umat Islam kacau balau seperti itu. Ketika Islam ini dianggap sudah terlalu jauh menyimpang dari apa yang Allah ajarkan. Islam dianggap sudah terlalu jauh menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keresahan dan keprihatinannya itu, lalu Sayyid Ja'far Shadiq ini wadul. Lah ngerti nggak wadul nih? Apa wadul tuh bahasa sininya? Apa betul? Curhat dah kalau bahasa mudanya. Curhat dengan gerentes. Lah ini gerentes apa lagi nih? Apa bahasa gerentes? Apa tuh? Apa ya? Orang kalau gerendeng lah ya. Dengan gerendeng. Apa gerendengnya kalau kata orang buntet itu namanya gerentes. Gerentesnya begini. Sayyid Ja'far Shadiq gerentes melihat kekacauan-kekacauan itu. Gerentesnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilidz zalimin bizzalimin
wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang pada ngomong itu sholawat ashil, tahu sholawat ashil, tapi asalnya dari mana? Empuh lagi kan kayak gitu. Lah ini sholawat ashil itu adalah sholawat gerentesnya Sayyid Ja'far Shadiq ketika melihat kekacauan-kekacauan yang mengatasnamakan Islam, yang saling bunuh, saling menzalimi dan yang lainnya. Itu gerentes seperti itu. Sehingga kemudian akhirnya Sayyid Ja'far Shadiq mengundang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena pada saat itu khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Lah, khalifah di dalam sistem pemerintahan itu sama dengan presiden. Presiden dipanggil ulama datang. Pak Kubu, Pak Lurah dipanggil ulama datang. Maka saya tadi berdoa, karena Pak Lurah datang mudah-mudahan dapat barokahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Loh kayak gitu. Jadi bukan tanpa sanad saya doa kayak gitu, ada dasarnya itu loh. Ya. Itu datang. Lalu kemudian Sayyid Ja'far Shadiq menyampaikan keprihatinan itu kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini terjadi kurang lebih tahun 99 Hijriah. Di sini menyampaikan bahwa kok Islam kok seperti ini, umat Islam kok jadi kacau seperti ini. Akhirnya kemudian Sayyid Ja'far Shadiq meminta kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan para ulama. Lalu dikumpulkanlah para ulama atas inisiatif dari Sayyid Ja'far Shadiq yang difasilitasi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berkumpul ulama di situ, ada ulama tafsir yang namanya Syekh Ahmad At-Tabari yang kemudian menulis tafsir At-Tabari. Kitabnya tahu enggak? Enggak kan? Udah ngaku. Iya kan? Lah itu tafsir At-Tabari. Kemudian ilmu hadis, di dalam persoalan hadis, ulama hadis ada yang namanya Syekh Abu Talha. Syekh Abu Talha ini yang memilah hadis dhaif, sahih, mutawatir, maudhu dan seterusnya. Itu. Kemudian di dalam ilmu bahasa ini ada yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini orang santri, taunya Abul Aswad Ad-Du'ali cuman punggawa ilmu nahu kayak gitu kan. Padahal Abul Aswad Ad-Du'ali adalah seorang negarawan yang juga ahli strategi politik. Itu. Lah, Abul Aswad Ad-Du'ali inilah kemudian yang dijuluki mudirrun nutqil huruf, orang yang memberikan tanda baca pada huruf. Kenapa sebabnya? Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali ini dijuluki mudirrun nutqil huruf sebab pada saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa prihatin. Kenapa? Hafidz Quran semakin sedikit, umat Islam semakin banyak, sementara Quran tidak bisa dibaca. Karena mung simbol-simbol saja tulisannya tuh. Sehingga akhirnya apa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat suatu ilmu agar kiranya Quran ini bisa dibaca orang banyak, bisa dipelajari oleh umat Islam. Maka kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali memberikan tanda baca pada huruf-huruf yang kemudian dijuluki mudirrun nutqil huruf. Loh itu. Lah sekarang yang namanya Quran, Rasulullah merintah suruh nulis saja enggak. Ditulis pertama kali di zaman Sayyidina Umar, dibukukan di zaman Sayyidina Utsman, ada tanda bacanya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau orang ngomong-ngomong bid'ah kayak gini, tanyain, lu baca Quran enggak? Gitu loh. Baca, ditanya, Qurannya ada harokatnya enggak? Ada. Quran bid'ah bro. Gitu. Itu. Lah ya iya. Itu loh. Nanti Qurannya Quran bid'ah. Jangan sembarangan ngomong bid'ah. Kalau nggak ngerti bid'ah jangan ngomong bid'ah lah. Apa nanti tak ledekin nama saya kayak gitu loh. Lah ini. Lah itulah kemudian. Yang kemudian di dalam ulama ahli tauhid di situ ada Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita warga Nahdlatul Ulama di dalam bertauhid adalah apa? Asy'ariyah Maturidiyah. Abul Hasan Al-Asy'ari inilah kemudian yang mendeklarasikan gerakan berkumpulnya para ulama ini dengan hadza harakatu ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah gerakan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa pentingnya? Karena kata Rasulullah, sataftariku ummati ala sab'ina wa thalathina farqah kulluhum finnar illa wahidah wa huwa ahlus sunnah wal jamaah. Wa ma huwa ahlus sunnah wal jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Nah ini maka gerakan ini oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dideklarasikan sebagai gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Abul Hasan Al-Asy'ari ini muridnya seorang ulama, yang ulama tersebut adalah muridnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini putranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah sahabatnya Rasulullah yang belajar Islam langsung kepada Rasulullah. Ini dari tauhid saja satu aja. Kalau banyak-banyak puyeng sampean. Kalau disebutin 17 tobako, apalnya kagak, puyeng iya, kan kayak gitu. Lah ini satu aja dari tauhid. Abul Hasan Al-Asy'ari adalah murid seorang ulama, yang ulama tersebut adalah murid daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah putra dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah orang yang berislam langsung, belajar Islam langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke bawahnya gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dideklarasikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ini kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim kemudian gerakannya diteruskan oleh muridnya yang bernama Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar diteruskan oleh muridnya yang bernama Syekh Imam Haramain. Syekh Imam Haramain kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali. Imam Ghazali diteruskan oleh muridnya yang bernama Al-Aufi, diteruskan oleh muridnya lagi yang bernama Al-Harisi, terus kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian mempertahankan amaliyah ubudiyah yang bersifat kultural. Seperti apa? Yasinan, tahlilan, marhabanan, ziarah kubur, ya, manaqiban, itu adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah turunan kedua dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, turunan ke-10 dari Sayyid Janki Dausat, turunan ke-20 dari Sayyidina Hasan. Serok ngomong maning bid'ah. Ayo sok. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini kemudian punya murid namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini di Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani punya murid namanya Mbah Khalil Bangkalan Madura. Mbah Khalil Bangkalan Madura kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Syekh Mahfud Termas Pacitan. Syekh Mahfud Termas Pacitan diteruskan oleh muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari dilanjutkan oleh putranya Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim dilanjutkan oleh putranya Gus Dur. Gus Dur dilanjutkan oleh putranya, oleh penerusnya Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim Muzadi dilanjutkan oleh penerusnya Kiai Said Akil Siraj. Kiai Said Akil Siraj kemudian diteruskan oleh Kiai Yahya Khalil Setakuf. Itu salah satu sanadnya NU. Ayo sok. Jadi kalau kemudian ada orang yang ngomong dengan NU sesat dengan sanad yang sedemikian runut, tolong tanyakan bagaimana dengan yang sanadnya cuma sampai ke Google. Ayo. Iya kan? Kama qala syekhuna Google wa qala syekhuna YouTube gitu loh. Ayo sok. Ini baru dari satu sanad akidah. Belum kalau saya sebut sanad Quran, sanad tasawuf, sanad fikih, ya. Ayo sok. Nah ini, jangan sembarangan ngomong NU sesat. Jangan sembarangan. Ini. Jadi panjenengan semua sebagai warga Nahdlatul Ulama ya harus bangga. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari mata rantai sanad yang terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kayak gitu, bro. Lah, orang NU ngaku NU, giliran ditanya kenapa NU, jawabnya bingung. Jawabnya bapak buyutku NU, mbahku NU, bapakku NU, aku bangga jadi warga NU, kayak gitu ya. Lah ini, itu mah banser. Lah ini. Maka panjenengan harus bangga. Inilah Nahdlatul Ulama. Inilah sanad Nahdlatul Ulama di dalam akidah. Belum kalau saya sebut sanad yang lain, insya Allah saya rada hafal. Lah panjenengan suruh ngafalin, apalnya belum mati duluan deh kayaknya. Maka daripada ngapalin enggak bisa, ya udah minimal pernah denger gitu loh. Lah itu. Ini. Ya. Jangan sembarangan. Lalu kemudian orang-orang menyebut NU penakut gitu ya. Kenapa? Karena enggak berani mendirikan negara di Indonesia kayak gitu, ya kan? Ini perlu saya jawab nih. Perlu enggak saya jawab? Perlu ya, biar panjenengan semua tahu. Kenapa kemudian Nahdlatul Ulama tidak mendirikan negara di Indonesia? Perlu sampean ketahui bersama bahwa Islam di Indonesia tidak didakwahkan dengan kepalan tangan. Islam di Indonesia tidak didakwahkan dengan hunusan pedang.
Islam di Indonesia didakwahkan dengan menggunakan pendekatan kultural dan budaya. Sejarahnya kembali kepada tahun 99 Hijriah tadi. Pasca pendeklarasian gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Abul Hasan al-Asy'ari ini, kemudian Sayyid Ja'far Shadiq menarik diri dari dakwah modal kekuasaan dan lebih menggunakan dakwah dengan pendekatan kultural. Dengan pendekatan kultural yang dilakukan oleh Sayyid Ja'far Shadiq, Islam ini moncer. Apalagi di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal arif, bijaksana dan adilnya. Ini Islam moncer. Islam mudah diterima oleh masyarakat sehingga kemudian zaman itu disebut dengan zaman keemasan Islam. Begitu. Ya, ini keplok mulu kayak saya jadi ingat KDI gitu. Kontes dangdut Indonesia gitu. Nah itu. Sayyid Ja'far Shadiq melepaskan diri dari dakwah model kekuasaan, tetapi dakwah dengan menggunakan metode pendekatan kultural. Dakwah dengan metode pendekatan kultural yang dilakukan oleh Sayyid Ja'far Shadiq inilah yang kemudian menjadikan Islam mudah diterima oleh masyarakat. Islam sangat mudah diterima oleh suku-suku bangsa yang ada di dunia. Sehingga kemudian dakwah kultural Sayyid Ja'far Shadiq ini diteruskan oleh putranya yang bernama Sayyid Ali Al-Uraidi. Loh itu. Sayyid Ali Al-Uraidi kemudian diteruskan oleh para penerusnya, antara lain Sayyid Isa, Sayyid Musa, Sayyid Ilyas, Sayyid Muhammad, terus sampai kepada Sayyid Sholeh Mirbad. Loh ini. Sayyid Sholeh Mirbad kemudian diteruskan oleh generasinya, antara lain adalah Sayyid Abdul Malik yang berdakwah kultural di Mongolia. Tahu nggak Mongolia? Tahu nggak? Lu nyari di peta kagak bakalan ketemu dah. Kenapa udah kagak ada? Mongolia itu yang sekarang kemudian disebut negara Mongol. Dulu itu kulturnya Islam. Sebelum diporak-porandakan oleh Genghis Khan, itu Islam dulu Mongolia itu. Lah, kemudian dakwah kulturalnya Sayyid Abdul Malik diteruskan oleh putranya yang bernama Sayyid Jalaluddin yang berdakwah kultural di Champa. Tahu nggak Champa? Nggak tahu lagi. Lah ini petanya kudu dirubah lagi kayaknya. Biar anak zaman sekarang tahu ya. Champa itu Vietnam, Thailand, Filipina dan sebagian Kamboja. Itu Champa. Yang kemudian salah satu putrinya belajar Islam kepada Syekh Qura. Siapa? Syarifah Mudaim, yang kemudian dinikah oleh Prabu Siliwangi, yang kemudian punya anak Walang Sungsang, Rara Santang, Kian Santang. Persis nama anak saya kan kayak gitu. Anak saya namanya Rara Santang, Kian Santang, Walang Sungsang itu loh. Maka kemudian anak Banser nyebut saya Sang Prabu kan kayak gitu. Nah itu. Nah ini ya tepuk mulu. Ntar disebut KDI saya. Lah ini ya. Kemudian dari Rara Santang ini lahir seorang putra bernama Syarif Hidayatullah. Itu. Lah orang Jawa Barat mesti tahu, apalagi orang Bekasi, dekat banget lagi sama Kerawangnya. Pada pernah ziarah ke Syekh Qura enggak? Alhamdulillah, kalau belum pernah Blai namanya. Lah itu, karena kita Islam antara lain adalah karena adanya Syekh Qura ke Jawa Barat. Maka kalau mau ziarah kepada para wali, tolong jangan lupakan Syekh Qura. Itu. Lah kemudian Sayyid Jalaluddin ini berdakwah kultural di Champa. Champa ini kemudian menjadi Muslim. Sayyid Jalaluddin ini kemudian berdakwah kultural diteruskan oleh putranya yang bernama Sayyid Muhammad yang berdakwah kultural, berdakwah Islam kultural di Samudra Pasai. Kemudian dakwah kultural Sayyid Muhammad ini diteruskan oleh putranya yang bernama Sayyid Jalaluddin Al-Qusairi. Sayyid Jalaluddin Al-Qusairi inilah yang berdakwah kultural di Nusantara loh. Ada nggak dakwah dengan perangnya? Nggak ada. Sayyid Jalaluddin Al-Qusairi ini kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Ibrahim As-Samarqandi loh. Sayyid Ibrahim As-Samarqandi ini kemudian diteruskan oleh putranya. Siapa? Sunan Ampel loh. Jadi kalau kemudian bicara tentang berdirinya negara Islam di Indonesia, yang paling berhak adalah Sunan Ampel. Lah pertanyaan saya, ada nggak Wali Songo yang mendirikan negara di Indonesia? Ayo sok. Ada nggak? Nggak ada. Demak. Demak iya kerajaan Islam. Tetapi rajanya adalah Raden Fatah
yang notabene adalah turunan dari Brawijaya V, bukan Kanjeng Sunan Kalijogo. Cirebon sama. Cirebon itu tidak pernah Basyar Hidayatullah mendeklarasikan Cirebon sebagai kesultanan, nggak pernah. Dan saya mau tanya, kalau memang kesultanan Mbah Syarif diangkat jadi sultan, kapan? Ayo sok. Ini. Maka adanya kesultanan Cirebon itu kapan? Lah ya ini nanti bahasanya beda lagi. Gitu. Ini harus hati-hati. Lah inilah dakwah kultural, inilah kemudian yang diteruskan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Sehingga apa? Para ulama Nahdlatul Ulama di dalam berdakwah kultural di Indonesia tidak dengan mengganti budaya masyarakat Jawa, tidak mengganti, tapi dengan cara merubah. Loh, emang beda Kang antara mengganti dengan merubah? Yo beda. Kiai Syarif ganti mobil, mobilnya ganti enggak? Ganti. Tapi kalau Kiai Syarif merubah mobil, ganti enggak mobilnya? Belum tentu rubah, mungkin yang dirubah pelaknya doang kan kayak gitu. Nah ini yang dilakukan para wali songo. Dakwah kultural ini yang dilakukan oleh para wali songo. Tidak dengan mengganti budaya Jawa, tapi merubah kandungan-kandungan isinya, sehingga budaya Jawa yang notabene tadinya terpengaruh budaya-budaya yang musyrik, gampangnya, yang syirik itu dirubah oleh para wali songo, sehingga kemudian budaya Jawa ini menjadi budaya-budaya yang memiliki nilai-nilai ubudiyah Islamiyah. Dasarnya kembali kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Loh, kayak gitu. Jadi jangan sembarangan. Paham? Paham? Pelenguk pada ngantuk, mantuk dipikir paham, gak taunya dipikir ngantuk gitu kan lah. Lah ini maka harus hati-hati. Inilah kenapa kemudian Nahdlatul Ulama tidak mendirikan negara di Indonesia. Kenapa? Kalau mendirikan negara di Indonesia, minimalnya nanti ulama NU su'ul adab kepada para wali songo. Nah ini. Maka kita kemudian harus tahu al-ulama'u itu siapa? Al-ulama'u dengan syarat yang 3 tadi, juga al-ulama'u yang zurunal ummat bi'ainir rahmah. Loh ini. Al-ulama'u yanzurunal ummat bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Sehingga di zaman Orde Baru, bagaimana Orde Baru zalimnya terhadap para ulama Nahdlatul Ulama, jangankan untuk diriin pesantren, jangankan untuk diriin masjid, diriin klinik aja izinnya dipersulit, benar gak? Adakah kemudian para ulama Nahdlatul Ulama teriak jihad lawan Orde Baru? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Lagi-lagi tadi bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Apa sebabnya? Sebab biar bagaimanapun zaman itu Orde Baru adalah pemerintahan yang sah secara hukum, sehingga kalau kemudian dilawan, ini kita akan terkena hukum bughat. Sedangkan kata Rasulullah, tidak ada syahid bagi orang yang mati dalam keadaan bughat kecuali mati dalam keadaan jahiliyah. Loh ini. Maka apa? Tidak ada teriakan jihad. Kenapa? Karena para ulama tidak ingin umatnya mati sia-sia. Kenapa? Dan biar bagaimanapun Orde Baru pada saat itu adalah pemerintahan yang sah secara hukum. Kenapa kemudian ulama NU ini mensahkan pemerintahan Orde Baru secara hukum? Sebab kalau dinyatakan sebagai pemerintahan yang tidak sah, maka nanti segala keputusannya menjadi tidak sah. Pertanyaannya, ada berapa ribu umat yang nikah di zaman Orde Baru? Ayo. Nanti tidak sah semua. Maka apa? Biar bagaimanapun tetap dianggap pemerintahan yang sah demi untuk kemaslahatan umat, yang kemudian di dalam Nahdlatul Ulama disebut limaslahatil umat. Loh ini. Jadi jangan sembarangan ngomong NU sesat nih. Lah ini. Paham nggak? Ini kalau diomong kayak gini ngerti nggak? Kayak pengurus NU-nya juga kurang paham gitu. Lah ini. Lah ini. Inilah. Ya. Kalau seandainya Orde Baru dinyatakan sebagai pemerintahan yang tidak sah secara hukum, maka segala keputusan hukumnya menjadi tidak sah. Pertanyaannya, yang angkat naib siapa? Departemen Agama, yang ngangkat menterinya siapa? Orde Baru, Orde Barunya tidak sah. Departemen Agamanya sah tidak? Ngangkat naib sah tidak? Lalu keputusan yang diambil naib menjadi sah atau tidak? Belai Pak. Inilah bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan aset. Itu bukan pandangan aset, tapi adalah pandangan kasih sayang.
Ini para ulama Nahdlatul Ulama. Jangan sembarangan, Pak. Semua ada dasarnya. Lah inilah, maka panjenengan semua saya mengajak sudahlah berpegang teguh kepada para ulama Nahdlatul Ulama karena sanadnya jelas terus sampai kepada Rasulullah dan sudah teruji dan terbukti yang zurunal ummat bi'ainir rahmah. Loh itu Pak, nggak ya bro ya? Paham ya bro ya? Ini enaknya ngomongnya bro aja deh lah ya. Saya jadi okem-okeman kayak dulu lagi aja gitu loh. Kayak zaman lagi masih senang motor-motoran gitu. Lah inilah Nahdlatul Ulama. Maka kemudian para ulama Nahdlatul Ulama meneriakan doktrin NKRI harga mati. Ini ada yang ngomong NKRI harga mati salah juga. Kan kayak gitu. Ngarang lagi aja itu tuh. NKRI harga mati dalam konteks kenegaraan itu bukan hanya sebagai konteks untuk politik belaka, Pak. NKRI harga mati bukan hanya dalam konteks kenegaraan belaka, tapi ini adalah pelaksanaan dakwah Islamiyah. Apa sebabnya? Sebab yang namanya NKRI harga mati tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keamanan, kedamaian, ketentraman di tengah masyarakat. Apa sebabnya? Sebab yang namanya keamanan, ketentraman, kedamaian di tengah masyarakat itu adalah prasyarat wajib untuk berjalannya dakwah Islamiyah di Indonesia. Itu kayak gitu. Untuk berjalannya dakwah, syarat salah satunya yang paling utama adalah adanya keamanan, ketentraman, kedamaian di tengah masyarakat. Karena dakwahnya itu menjadi wajib, balighu anni walau ayatan, itu adalah perintah wajib kita untuk berdakwah. Ya kan? Maka syarat untuk menciptakan berjalannya kewajiban itu hukumnya akan menjadi wajib. Syaratnya apa? Menciptakan keamanan, kedamaian, ketentraman di tengah masyarakat. Itu pun hukumnya menjadi wajib. Dasarnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena dakwahnya wajib, maka menciptakan keamanan, kedamaian, ketentraman itu hukumnya menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi wajib. Itu tuh. Itu wasailul umuri kal maqasid wahkum bihadzal hukmil zawaid. Itu. Ibu Ida ngeliatin sayanya beda loh. Perasaan dulu badung banget kayaknya ngomongnya kayak gitu tuh dalam hatinya. Lah ini. Ya. Ini wasailul umuri kal maqasid wahkum bihadzal hukmil zawaid. Harus paham di sini. Ini kaidahnya jelas. Maka kita harus paham bahwa NKRI harga mati itu tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, kedamaian, ketentraman di tengah masyarakat untuk berjalannya dakwah Islamiyah. Untuk apa? Li'a'la kalimatillah di bumi Indonesia. Kayak gitu, bro. Jadi jangan ngomong NKRI harga mati salah. Kalau nggak ngerti mbok ya nanya gitu loh. Itu. Lah ini, orang kan kadang-kadang ngomong seenak sendiri, tidak ngerti maksud dan tujuannya, akibatnya kemudian seenak sendiri. Kayak yang sekarang rame. Ini sebenarnya saya pengen bicara tentang masalah budaya juga, cuma persoalannya udah malam banget. Jam berapa sekarang? Jam 12:30 ya. Lah ini, maka panjenengan semua sudahlah ya, mari kita berpegang teguh kepada Nahdlatul Ulama. Sudah jangan keder, sudah teruji dan terbukti yang zurunal ummat bi'ainir rahmah. Itu udah kayak gitu aja. Baik, demikian dari saya ngaturkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah lisan. Saya mohon maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Demikian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Muhammad Naufal Fuad Hashim. Hadirin jamaah rahimakumullah, acara terakhir doa dan penutup yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Bashir Tobri. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma alif baina qulubina waslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minna wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha wa qabiliha wa atimma alaina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqina min khatayana kama yanaqqa saubul abyadu minad danasi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia dan hadirin hadirat kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Basit Tobri. Acara demi acara lewati, kami selaku pembawa acara dan atas nama panitia memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati hadirin jamaah semua. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأستعين الله في ألفية مقصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البدل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستجيب ثنائي الجميلا. والله يقضي بحيبة وفرال وله في درجة الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت واتت ويفعل ونوني أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشام وماضي الأفعال بالتمييز وسيم بنون فعل الأمر إن أمر فهيم والأمر إن لم يكن للنون مهل فيه هو اسم النحو صاه وحيهال والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا
وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عليا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرعن منفوتين وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث